Hmm. Hmm. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak sekalian. Alhamdulillah siang hari ini Bapak bahagia sekali bisa menjumpai kalian tentunya dalam pengajaran bahasa Arab. Khusus pada episode kali ini atau video kali ini Bapak ingin menyajikan pengajaran bahasa Arab untuk kelas 7. Untuk itu kalian yang masih stay di rumah, yang masih tetap di rumah, Bapak doakan mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Untuk mengisi kalian social distancing kalian di rumah atau physical distancing kalian di rumah, Bapak ingin mengajarkan bahasa Arab. Untuk itu kalian yang kelas 7 siapkan buku bahasa Arabnya yang seperti ini ya. Nanti Bapak akan pandu dan kemudian juga kalian siapkan pulpen dan alat-alat tulisnya karena nanti akan banyak yang harus dicatat. Oke? Stay tune. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan memulai pelajaran bahasa Arab kita kali ini. Tentunya ini bagian kedua ya. Setelah video pertama sudah Bapak kirimkan melalui YouTube ya, dan sekarang Bapak bikinkan lagi bagian kedua ya, sama seperti kemarin Bapak akan upload video ini ke YouTube. Baik anak sekalian, siapkan buku bahasa Arabnya. Kita lihat nanti di halaman berapa yang harus kita buka. Oh ternyata ini ya, di halaman 106 kalau nggak salah ya. Halaman 106, coba dibuka dulu halamannya ya. Bapak tunggu dulu kalau kalian barangkali mau buka buku bahasa Arabnya. Baik, di halaman 106 ini sekalian, kalian akan mendapatkan pengajaran atau pelajaran bahasa Arab tentang Fahmut Tarokib, yaitu pemahaman tarkib, maksudnya pemahaman gramatikal. Kita akan belajar tentang gramatikal bahasa Arab. Di sini disajikan adalah khobar muqaddam, mubtada, muakhar. Khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Ya, kebetulan tulisannya tidak begitu jelas ya, sama di bukunya juga tidak begitu jelas. Baiklah, kalau Bapak bisa simpulkan apa sih sebetulnya khobar muqaddam, mubtada muakhar itu. Sebelum ke materi ini perlu Bapak flashback lagi bahwa pelajaran pertama yang Bapak sampaikan ke kalian mengenai tarokib adalah penjelasan tentang mubtada dan khobar, di mana mubtada adalah isim yang diropakan atau kata benda yang diropakan yang ada di awal kalimat, dan sementara yang i'rabnya diropakan. Sekali lagi, isim yang diropakan yang ada di awal kalimat, sedangkan khobar adalah isim atau kata benda yang diropakan yang ada setelah mubtada. Jadi khobar itu selalu mengikuti mubtada pertama dan khobar kedua. Nah, pada materi kali ini berbeda atau sebaliknya dari materi yang pertama, yaitu khobar yang didahulukan sementara mubtada yang diakhirkan. Baik, apa sih sebetulnya mubtada muakhar khobar muqaddam itu ya? Kita lihat mubtada muakhar khobar muqaddam ya. Mubtada yang didahulukan dan khobar yang diakhirkan ya. Mubtada yang didahulukan dan khobar yang diakhirkan, itulah arti dari atau definisi dari mubtada muakhar khobar muqaddam. Mubtada yang didahulukan dan khobar yang diakhirkan. Selanjutnya, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kita yang tahu adalah mubtada itu di awal dan khobar itu belakangan. Nah, hal ini terjadi ya. Yang pertama, jika khobar tersebut berupa sibhul jumlah. Apa sibhul jumlah? Sibhul jumlah itu serupa jumlah. Jumlah kita tahu itu jumlah ismiyah dan jumlah piliyah. Ya pokoknya sibhul jumlah lah yang disebut dengan apabila khobar tersebut dari sibhul jumlah, yaitu, nah ini penjelasannya, dorob
atau jar majrur. Itulah sibuk jumlah. Ya. Maka dengan demikian ada dua sebetulnya sibuk jumlah itu. Yang pertama dorob dan yang kedua adalah jar majrur. Contoh dorob amama. Ya, dorob itu tempat lah atau apa ya posisi lah. Posisi amama di depan, paoko di atas, tahta di bawah, bijiwari di samping. Nah itu yang disebut dengan dorob. Contoh tadi amama di depan. Kemudian yang kedua contoh jar majrur, fi ya, pada atau ala di atas. Nah itu jar majrur. Nah jika nanti dua hal ini ya, dorob atau jar majrur ini jadikan khobar, maka otomatis ya si khobar ini harus diawalkan. Kemudian ada yang kedua syaratnya itu atau terjadinya mubtada muakhar khobar muqaddam itu jika mubtadanya itu isim nakirah atau umum. Bisa dilihat bisa kita bedakan dengan kalimat yang lain, itu kalimat atau kata yang tanpa alif lam. Itu ya. Yang disebut dengan isim nakirah itu isim yang umum yang kita bisa lihat secara visual si kalimat atau si kata tersebut tanpa alif lam. Itulah yang paling dekat untuk pemahaman kita. Selanjutnya kita lihat anak-anak pada contoh berikut ini. Yang pertama contoh dorob ya. Amamal pasli ustadun ya. Mohon maaf ini tidak diharkati karena memang agak susah nih bikin harkatnya. Amamal pasli ustadun. Di depan kelas itu ada Pak Guru ya. Ada Pak Guru. Kalau kita lihat ini sebetulnya ada dua kata yang ada dua ada dua kata ya. Yang pertama ada amama ya. Kemudian ada al-pasli. Amamal pasli ustadun. Maka amamal pasli disebutnya khobar muqaddam dan ustadun adalah mubtada muakhar. Ya, jadi amamal pasli ustadun. Kemudian contoh dorof. Alal min dodati jahriyatun. Ya, artinya alal min dodati jahriyatun. Alal min doda di atas meja kecil itu ada jahriyatun. Ada jahriyah itu pas bunga ya. Ada pas bunga. Nah, kita lihat ada dua kata alal min doda dan jahriyah. Alal min doda sebagai khobar muqaddam dan jahriyatun sebagai mubtada muakhar. Nah, bisa kita tarik kesimpulan dua-duanya ini dijadikan dijadikan awal kalimat baik amamal pasli maupun alal min dodati. Dua-duanya ada di awal ya. Sementara mubtadanya itu diakhirkan ustadun sama jahriyatun di akhir. Amamal pasli ustadun asalnya itu ustadun amamal pasli. Sehubungan khobarnya ini dorob, kemudian mubtadanya juga isim nakirah ustadun, maka dibalik jadi amamal pasli ustadun. Kemudian alal min dodati jahriyatun juga sama. Sehubungan lafaz jahriyatun itu tanpa alif lam dan khobarnya juga dari jar majrur alal min dodati, maka dibalikan khobarnya jadi di awal dan mubtadanya di akhir. Seperti begitu. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat contoh di buku bahasa Arab ya. Di halaman 106 yang Bapak tadi sampaikan. Nih ya. Yang pertama itu ada kata rokmu. Rokmu itu nomor 1, 2, 3, 4. Selanjutnya di sini ada khobarul muqaddam. Khobar muqaddam itu khobar yang didahulukan. Khobar muqaddam ini terdiri dari dorob, jarun, wa majrurun. Terdiri dari dorob dan jar majrur. Ya, kita lihat yang dari jar majrur dulu nih. Figur patil julusi, ya. Figur patil julusi di ruang tamu, ya, di ruang keluarga. Nah, di sini khobarnya ya, mubtada muakhornya min dodatun qasiratun. Ada min doda meja yang qasiratun yang pendek, ada meja kecil yang pendek. Nah, gini. Ya. Min dodatun jadi mubtada muakhar sedangkan qasiratun jadi isim sifat ya, qasiratun yang
Jadi sifat dari mindodah. Jadi sifatnya meja kecil itu yang pendek. Udah kecil pendek gitu ya. Nah itu anak sekalian. Kemudian contoh yang kedua. Amamal pasli ustadun mahirun ya. Amamal pasli ini adalah dorob ya. Amama di depan, al pasli kelas, ustadun mahirun, ada bapak guru yang pandai gitu ya. Ada bapak guru yang pandai. Jadi ustadun mahirun. Amamal pasli jadi khobar mukodam terdiri dari dorob dan ustadun mahirun ini menjadi mubtada muakhar yang ustadun itu terbuat dari kalimat isim nakirah atau isim atau kata benda yang tanpa alif lam ya, ustadun mahirun. Jadi jangan dibaca al ustadu. Jadi ustadun mahirun. Selanjutnya nomor 3 alal mindodah jahriyatun jamilatun. Di atas jahriyah alal mindodah di atas meja kecil ada jahriyatun jamilatun. Ada pas bunga yang cantik. Alal mindodah menjadi khobar mukodam terdiri dari jar majrur, sedangkan jahriyatun jamilatun ini menjadi mubtada muakhar yang terbuat si mubtada muakharnya itu dari kata benda atau isim nakirah atau umum yang tanpa alif lam. Kemudian yang terakhir nomor 4 ada waro al baiti, di depan waro al baiti di belakang ya, belakang rumah. Waro'a itu jadi dorob ya. Kemudian baiti itu dari madrub ya. Kalau dorob ada madrubnya. Artinya ada kalimat yang kedua yang dimasuki oleh dorob itu namanya madrub. Waro'al baiti hadikotun jamilatun. Nah hadikotun jamilatun ini jadi mubtada muakhar. Kemudian jamilatunnya naat jadi sifat ya. Nah begitu anak sekalian. Jadi sekali lagi penjelasan dari mubtada muakhar khobar muqaddam ini salah satu tarkib atau juga gramatikal dalam bahasa Arab yang berbeda dengan konsep sebelumnya, bahwa konsep sebelumnya adalah mubtada itu di awal dan khobar itu di akhir ya. Sementara ini dibalikan, jadi khobar yang didahulukan sementara mubtada diakhirkan. Boleh seperti itu? Boleh, dengan syarat khobarnya itu terdiri dari sibuk jumlah yaitu dorob atau jar majrur. Sedangkan si mubtadanya adalah isim nakirah atau isim yang bersifat umum yang tanpa ada alif lam. Begitu. Mudah-mudahan dipahami ya anak sekalian. Selanjutnya tugas-tugas. Tugas yang harus dikerjakan anak sekalian ya. Yang pertama kalian itu itu tamrinat ya, harus mengerjakan tamrinat ya, latihan di sini. Susunlah kalimat di bawah ini seperti contoh. Ini contohnya ya. Alkitabu alal maktabi ya. Alkitabu buku, alal maktabi di atas meja. Maka alal maktabi kitabun. Jadi dibalik ya. Alal maktabi kitabun. Jadi alkitabunya ditarik ke belakang sementara alal maktabinya ditarik ke depan seperti gitu. Dengan catatan alkitabunya buang alif lamnya. Kan karena tadi juga jadi syarat alif lamnya tidak ada, harus jadikan nakirah, harus jadi isim yang umum. Maka dibaca alal maktabi kitabun. Selanjutnya yang kedua al ustadu fil fasli. Al ustadu bapak guru fil fasli di dalam kelas. Menjadi fil fasli ustadun. Jadi al ustadunya ditarik menjadi ke belakang tanpa alif lam, sementara fil fasli itu ditarik ke depan. Al ustadu fil fasli menjadi fil fasli ustadun, di dalam kelas ada guru. Nah selebihnya kalian kerjakan silakan ya. 1, 2, 3, 4, sama 5 kalian bisa kerjakan. Itu tugas yang pertama. Selanjutnya untuk tugas yang kedua anak sekalian, kalian bisa mengerjakan latihan evaluasi bab 5. Nah ini sebagai akhir di bab ini kalian harus mengerjakan evaluasi bab 5. Bab 5 ini harus kalian kerjakan evaluasinya dari mulai nomor 1 sampai nomor 10 di halaman 116 dan juga halaman 117
117 sampai 118 ya. Ini semuanya dikerjakan. Dan ini akan menjadi penilaian untuk kalian, tentunya penilaian bahasa Arab ya. Jadi buat yang bisa mengerjakan ini semua, insya Allah dapat nilai yang sempurna, yang bagus ya. Kalau tidak mengerjakan, ya mungkin ada konsekuensi tertentu. Baik anak-anak sekalian, itu saja mungkin selama kurang lebih durasi 15 atau 16 menit ya. Bapak sampaikan pengajaran bahasa Arab. Materi kali ini adalah tentang mubtada, muakhar, khobar, muqaddam. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.